Ini bukan cerita tentang seorang pahlawan super atau seseorang yang tiba-tiba menemukan kekuatan magis. Ini adalah kisah yang jauh lebih menarik, karena ini adalah kisah nyata. Ini tentang seorang pria Afrika yang saat Anda mendengarnya berbicara, Anda akan terkejut dan mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa? Ini ambil 5 biji gratis ya. Bang, belajar bahasa Indonesia di mana? Saya belajar dari mamanya. Ada ibu angkatnya orang Indonesia, sekarang tinggal dari sini. Kamu orang apa? Saya orang asli, orang Senegal. Buat sekarang 410 tambah lagi gantungan kunci 5 biji gratis. 4 ini 5 ini semua. Dapat gantungan kunci 10. Bayangkan seorang pria dengan kulit tan, dengan senyum yang hangat dan mata yang cerdas. Dia berdiri di sebuah pasar di Jakarta, dikelilingi oleh hiruk-pikuk suara para pedagang. Dia tidak terlihat seperti orang asing. Dia terlihat seperti bagian dari keramaian itu. Berapa? 5-10 dapat ini gratis tuh. Ada ibu angkatnya orang Indonesia. Saya di TikTok terkenal di Indonesia. Oh iya, namanya siapa? 16 tahun dari sini. Namanya siapa? Mukhtar. Oh, Muhtar. Indonesianya mana ibunya? Orang Yita Draman. Orang Jakarta, orang Malang, Surabaya, Bandung, Bali, Sumatera, Semarang, Jawa, Jogja, Ambon, Kalimantan. Orang-orang di Makassar, di Padang, di Palembang tahu, semua tahu Depok saya. tahu nggak? Depok tahu nggak? Depok, nggak semua nggak tahu saya. Saya tahu. Muhtar. Ambon ada. Muhtar ini ya anaknya Bapak Aing ya. Pilih 5-10. Para pedagang di sekitarnya saling pandang, lalu tersenyum. Bukan senyum mengejek, tapi senyum kagum. Ini bukan sekadar bisa mengucapkan beberapa kata. Dia bisa bercanda, dia bisa menawar, dia bisa bercerita. Dia bisa menggunakan peribahasa, dia bisa mengerti lelucon khas Indonesia, dia bahkan bisa menggunakan slang yang sedang tren. Bahasa Indonesia yang dia gunakan terasa begitu alami, seolah itu adalah bahasa ibunya sendiri. Dari mana? Saya dari Nigeria. Ya. Berapa tahun di Indonesia? 1 tahun. 1 tahun. Ya, 3 tahun lagi. Harus 4 tahun di sini. 4 tahun lulus. Ya. S1. Ya, S1. Murah atau mahal di Indonesia? Murah. Kalau Papua Nugini negara sendiri. Ada juga Papua dalam Indonesia. Ada Papua Indonesia. Papua Barat Indonesia. Oh. Betah tinggal di Indonesia? Betah. Kamu agama? Alhamdulillah. Islam. Ya, Islam. Nigeria banyak Islam. Ya, banyak Islam. Banyak masjid. Banyak masjid. Tapi Azan pakai itu kan? Pakai speaker azan? apa? Di Nigeria azan pakai speaker kan? Pakai speaker. Oh, Ada di sana juga. saya kira mayoritas dia bukan muslim. Enggak. Di sana mungkin muslimnya 55% atau Oh, berarti gede banget. atau 60%. Tapi di sini banyak muslim, banyak. Lebih banyak. Ya. I'm Irfan. Kisah di baliknya How are sederhana, namun luar I'm so biasa. sad. Dia bukan seorang diplomat atau pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia. Dia datang ke sini karena cinta. Cinta pada budaya, pada orang-orangnya, pada makanan. Dia menghabiskan hari-harinya tidak di dalam kelas, tetapi di warung kopi, di pinggir jalan, di angkutan umum. Dia belajar dari kehidupan, dari interaksi sehari-hari dengan orang-orang biasa. Setiap percakapan adalah pelajaran. Setiap tawa adalah sebuah kata baru. Setiap kesalahan adalah perbaikan. Ketika orang Sudan Afrika fasih berbahasa Indonesia. Bisa ambil video enggak kamu bahasa Indonesia? Bisa. Coba perkenalkan namanya. Bisa. Nama saya Salah. Sudah pernah di Indonesia dari 2011. Orang Indonesia semua baik-baik kan? Orang Indonesia semua itu baik-baik. Bahasa Makassar tahu? Makariba. Maka coba muda. Tapi kamu lancar sekali bahasa Indonesia ya? Kamu suka Indonesia tahu? Oh. Apa? Saya mau tanya, jujur. Kamu suka Indonesia tahu? Oh. Apa masuk pendapat kamu kan? Iya. Kan aku guru di sana. Bahasa Arab. Bahasa. Bahasa Arab.
Dia menunjukkan kepada kita bahwa bahasa lebih dari sekedar susunan kata. Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Bahasa adalah kunci untuk memahami hati dan pikiran orang lain. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa dengan niat, ketekunan, dan cinta yang tulus, tidak ada tembok yang terlalu tinggi untuk didaki, tidak ada lautan yang terlalu luas untuk diseberangi. Bersama komandan dapur Pasilok. Pasilok. Sama anggota saya lagi jalan vertikal. Lagi jalan-jalan itu ada Pasilok dapur. Dia pakai topi biru namanya Elos. Elos, Pasilok dapur. Bulan-bulan. Bisa bahasa Indonesia. Dikit-dikit. Makasih. Saat Bisa bahasa Sunda. bahasa Sunda susah. Bahasa Sunda susah, tapi bahasa Indonesia tidak susah. Bahasa Sunda aku tahu Abdul Nuhun, Sami-Sami, Nami Abdul Kudus, dikit-dikit. Tapi ketika aku pergi ke Jakarta, aku bicara dengan bahasa Indonesia. Indonesia. Itu kan itu kota. Ya, ya. Kalau Indonesia banyak sukunya, suku Sunda di Jawa. Dari di Jawa Barat, Sunda. Aku belajar bahasa Sunda sekarang. Saat Anda melihat dia berbicara, Anda tidak hanya melihat seorang Afrika yang lancar berbahasa Indonesia. Anda melihat sebuah kisah tentang keberanian, tentang rasa ingin tahu yang tak terbatas, dan tentang kekuatan luar biasa dari komunikasi. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita bahwa dunia ini jauh lebih kecil dari yang kita kira, dan setiap kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, kita bisa menemukan hal-hal menakjubkan yang menanti.